Penduduk pulau di sini seumur hidup hanya bisa makan sarden. Untuk menambah rasa, mereka memanggang sarden untuk dimakan. Digoreng, direbus, dikeringkan, dibuat permen, diperas jadi jus, bahkan diberi untuk bayi baru lahir. Semuanya adalah air mandi sarden. Hidup seperti ini jadi sangat menyakitkan. Kebetulan di pulau ini, lahir seorang anak yang sangat suka mencipta. Saat masih sekolah dasar, ia menemukan benda aneh pertamanya, yang bisa mengatasi masalah tali sepatu anak-anak sering lepas. Ia menciptakan sepatu semprot lem. Disemprot ke kaki kecil, langsung punya sepasang sepatu bening berkilau. Yang tidak disangka Xiao Shuai, benda ini begitu mengeras tak bisa dilepas lagi. Melihat teman-temannya mengejeknya, Xiao Shuai sangat sedih pulang ke rumah. Ia mencoba berbagai cara dengan obeng mencongkel, dengan gunting besar memotong, dengan benda berat memukul, tetap tidak bisa lepas. Saat Xiao Shuai sedih, ibunya masuk, membawakan dia jas ilmuwan, menyemangati dia untuk terus berusaha. Suatu hari ia akan jadi ilmuwan hebat. Dengan didikan lembut ibu, Xiao Shuai penuh percaya diri di hari-hari berikutnya. Kegagalan demi kegagalan, membuat Xiao Shuai jadi bahan tertawaan di kota. Tapi Xiao Shuai tetap tidak menyerah mencipta, bertekad memberi manfaat untuk pulau kecil. Ia bersiap menemukan mesin pembuat makanan. Dengan mesin mengubah air jadi makanan, ia menggambar dulu desainnya, lalu menulis kode programnya, kemudian melakukan percobaan fisika. Setelah itu menyambungkan listrik ke mesin, lalu menuang air ke dalam dan menyalakan saklar. Xiao Shuai penuh harapan. Segera bentuk sebuah hamburger muncul di depan matanya. Namun detik berikutnya karena listrik tidak cukup, percobaan tidak berhasil. Kemudian Xiao Shuai menyelinap ke pembangkit listrik pulau, menggunakan seluruh arus listrik pulau untuk memberi daya pada mesin makanannya. Namun karena arus terlalu kuat, mesin makanan berubah jadi roket, terbang ke langit lalu lenyap. Xiao Shuai gagal lagi. Tindakannya kali ini membuat warga marah dan menyalahkannya. Sedih, Xiao Shuai pergi ke tepi laut menenangkan diri. Saat ia hendak menyerah, sebuah benda jatuh ke dalam ember. Xiao Shuai mendekat untuk melihat, ternyata itu sepotong keju. Ketika ia menoleh ke belakang, langsung terpaku di tempat. Segumpal awan besar 7 warna, menggantung di atas pulau kecil. Dan turun hujan hamburger. Melihat pemandangan luar biasa ini, warga semua sangat gembira. Setelah setengah hidup makan sarden, sekarang akhirnya bisa ganti rasa. Saat itu Xiao Shuai akhirnya mendapat pengakuan semua orang. Bahkan Dewi yang dulu ia kagumi diam-diam pun memberinya senyuman. Namun hanya ayah Xiao Shuai yang terus mencegahnya, menganggap ini bukan hal baik. Tapi Xiao Shuai tidak berpikir begitu. Ia malah memperkuat pemancarnya, dan membuat pulau setiap hari turun hujan makanan berbeda. Sebuah semangka lebih besar dari lapangan bola jatuh. Sekejap menghancurkan pabrik. Sepotong pancake raksasa jatuh, langsung meratakan sekolah. Bagus sekali, tidak perlu sekolah lagi. Menara Eiffel Paris juga berubah jadi sandwich. Bahkan tembok besar Tiongkok juga diserang oleh jagung raksasa. Pada saat itu, Xiao Shuai akhirnya sadar bahaya mesin makanan. Ia bersiap mematikan mesin makanan. Namun dihalangi wali kota. Wali kota melempar lobak raksasa, langsung menghancurkan alat kendali. Mesin makanan pun benar-benar lepas kendali. Jika ingin mematikannya, ia hanya bisa terbang masuk ke dalam mesin dan mematikannya manual. Xiao Shuai merasa takut, bersembunyi di rumah tak mau hadapi semua ini. Saat itu juga, ayahnya keluar memberi semangat. Ia mengeluarkan jas penelitian itu, mendorong Xiao Shuai jangan menyerah. Dengan dorongan ayahnya, Xiao Shuai kembali percaya diri. Lalu Xiao Shuai mengendarai sebuah pesawat, membawa 3 teman memulai perjalanan petualangan. Saat mereka tiba di ketinggian 10.000 meter, mereka langsung terkejut. Mesin makanan sudah terbungkus oleh gumpalan daging. Saat pesawat mendekati mesin, sebuah pizza tiba-tiba terbang keluar, terbelah jadi 9 senjata tajam, menusuk ke arah mereka. Untungnya selamat tanpa cedera. Mereka lolos dari serangan pizza. Lalu mereka terbang ke atas mesin, kemudian melompat turun, mengikuti pusaran uap air masuk ke dalam mesin makanan. Mereka susah payah melewati sungai minyak panas mendidih. Namun dikepung segerombolan ayam panggang. Tak pernah terpikir ayam panggang bisa begitu menakutkan. Saat itu juga, seekor ayam panggang menelan Xiao Hui. Melihat pemandangan itu, Xiao Shuai dan 2 temannya sangat ketakutan.
Namun detik berikutnya, Xiao Hui yang masuk ke ayam panggang, berhasil mengendalikan ayam panggang itu, berubah menjadi pahlawan ayam panggang. Membawa Xiao Shuai dan temannya berhasil keluar dari kepungan. Xiao Hui menyuruh mereka berdua terus maju, sedangkan ia sendiri tetap tinggal menjaga belakang. Mereka berdua tiba di sebuah gua lebih dalam. Dinding gua dipenuhi irisan kacang. Sayangnya Xiao Mei alergi kacang. Xiao Shuai memutuskan turun sendirian. Ia mengikat dirinya dengan permen akar manis. Xiao Mei menurunkannya perlahan, tiba-tiba tanah bergetar. Xiao Mei terpeleset, tertusuk permen kacang. Detik berikutnya, tubuh Xiao Mei membengkak seluruhnya. Jika tidak segera disuntik obat alergi, nyawanya bisa terancam. Agar gadis yang ia cintai selamat, Xiao Shuai menggigit putus tali langsung jatuh, terperosok ke tumpukan selai di dasar. Ia akhirnya melihat wujud asli mesin makanan. Kini sudah berubah parah, seperti monster tak terkendali. Xiao Shuai ingin mendekatinya, namun malah ketahuan. Mesin makanan segera menembakkan meriam jagung. Xiao Shuai cepat menghindar untuk lolos dari pencarian mesin. Xiao Shuai menyamar jadi sosis. Saat mesin makanan lengah, Xiao Shuai memakai udang besar sebagai kait, permen akar manis sebagai tali lalu dilempar. Berhasil mengait donat di atas. Xiao Shuai berayun mengikat seluruh mesin. Namun mesin terlalu kuat, tali terputus lalu berguncang hebat. Di saat genting, Xiao Shuai melihat sepatunya. Sebuah ide muncul di benaknya lalu ia mengeluarkan semprotan. Ia langsung menyemprotkan ke mulut peluncur mesin makanan. Mulut peluncur cepat mengeras, menyebabkan energi di dalam tak bisa keluar. Akhirnya mesin makanan langsung meledak. Saat Xiao Mei yang selamat melihat ini, ia mengira Xiao Shuai tak akan kembali lagi. Hatinya sangat sakit. Bencana makanan ini pun berakhir. Langit kembali ke warna semula. Saat pesawat kembali ke pulau, ayah bergegas datang. Namun tak melihat putranya keluar dari dalam. Ayah keras ini begitu sedih hingga tak bisa bicara. Saat semua orang larut dalam kesedihan, bayangan hitam muncul di langit, itu sekumpulan burung tikus. Burung tikus itu menyebar. Di dalamnya ternyata Xiao Shuai melihat putra yang kembali. Ayah sangat gembira, namun ia tak pandai ungkapkan perasaan. Saat itu juga, Xiao Mei memasangkan mesin penerjemah pikiran monyet ke tubuh ayah Xiao Shuai. Akhirnya ayah bisa ungkapkan isi hatinya. Aku sangat bersyukur orang biasa sepertiku bisa memiliki anak seperti kamu. Kamu punya bakat, kamu punya kreativitas. Laboratoriummu sangat hebat. Ibumu selalu percaya pada potensimu. Kalau dia masih hidup, dia pasti akan berkata, lihatkan, aku tahu anakku hebat. Saat aku melepaskan alat ini, kamu akan dengar aku bicara lagi. Hanya berkata pepatah, tidak bicara manusia. Kamu hanya perlu ingat arti setiap pepatahku adalah, aku mencintaimu anakku. Aku juga mencintaimu ayah. Hujan makanan pun turun di langit. Pagi hari hujan bacon dan telur mata sapi. Daerah tertentu diguyur hujan jus jeruk. Siang turun badai hujan paha ayam. Setelah hujan reda akan muncul permen pelangi. Malam hari juga akan ada hujan es donat. Menjelang dini hari dipengaruhi udara dingin, akan ada badai salju es krim datang menyerang. Alasan makanan turun dari langit, karena mesin makanan ciptaan Xiao Shuai. Namun karena makanan makin banyak, menyebabkan kota kecil penuh makanan. Xiao Shuai menciptakan mesin pembersih. Dengan begitu Xiao Shuai jadi pahlawan besar kota. Dari dibenci semua orang jadi dipuja semua orang. Bahkan wali kota licik pun mencium peluang bisnis. Ia datang mengajak Xiao Shuai bekerja sama, menyuruhnya memperbesar produksi makanan, sehingga bisa menarik banyak wisatawan. Dengan itu bisa dapat nama dan untung. Demi mengejar Dewi Pujaan, Xiao Shuai juga membuat istana jeli. Mereka berdua bermain di dalamnya dengan sangat gembira. Itu juga membuat Xiao Shuai berhasil merebut hati sang dewi. Saat semua orang bangga padanya, hanya ayah Xiao Shuai yang tetap memandang dingin. Untuk meredakan hubungan ayah dan anak, Xiao Shuai mengajak ayah makan malam bersama. Melihat steak raksasa jatuh dari langit, ayah sangat khawatir. Ia merasa jika terus begini, cepat atau lambat akan timbul bencana. Maka ia menasihati Xiao Shuai agar segera mematikan mesin makanan. Namun Xiao Shuai jadi kesal. Ia merasa ayah sengaja cari alasan untuk mengkritiknya. Selalu merasa dia tak cukup baik. Akhirnya ayah dan anak berpisah dengan marah. Namun di jalan pulang Xiao Shuai,
Seekor hotdog raksasa jatuh dari langit. Melihat hotdog di sekelilingnya, Xiao Shuai terkejut. Tanpa disadari makanan jadi membesar berkali lipat. Kemudian Xiao Shuai membawa hotdog itu pulang untuk diperiksa. Namun ia menemukan struktur molekul makanan sudah bermutasi. Tingkat bahaya pun sudah mencapai peringatan kuning. Xiao Shuai mulai ragu, ingin mematikan mesin makanan. Namun wali kota tidak setuju. Di matanya hanya ada keuntungan. Begitu mesin makanan dimatikan, itu sama saja memutus jalan uangnya. Di bawah cuci otak wali kota, Xiao Shuai akhirnya tak mampu menahan godaan. Dengan harapan tipis ia malah membuat lebih banyak makanan. Keesokan hari festival makanan dibuka. Ribuan wisatawan datang ke sini. Dalam tatapan kagum ribuan orang, Xiao Shuai naik ke panggung. Kesombongannya pun sangat terpuaskan. Namun saat itu bahaya datang. Sebuah tornado spaghetti raksasa menyapu ke arah kota. Semua orang ketakutan lari tunggang langgang.